Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelas matematika. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai salah satu materi di statistika, yaitu penyajian data. Sebelum kita masuk ke materinya, kita harus tahu dulu nih pengertian dari statistik apa. Statistika itu merupakan cabang dari matematika yang mempelajari tentang cara pengumpulan data, pengolahan data, dan penyajian data dalam bentuk tabel, grafik, maupun diagram. Langsung kita masuk, data itu apa dulu? Jadi data merupakan kumpulan informasi atau fakta dalam bentuk angka, kata-kata, ukuran, hasil, pengamatan, deskripsi dari suatu benda atau dari suatu kegiatan. Nah, cara pengumpulannya ada 3 tuh. Yang pertama wawancara, yang kedua angket, yang ketiga pengamatan. Jenisnya, yang pertama berdasarkan dari cara mendapatkannya, ada data primer, yaitu data yang didapatkan secara langsung. Jadi kita sendiri yang melakukan wawancara atau membuat angket atau pengamatan. Yang kedua namanya data sekunder. Nah, kita minta ke pihak lain, misalnya ke BPS atau lembaga survei, atau minta ke kelurahan, atau minta ke teman gitu bisa juga. Nah, jenis data berdasarkan hasil pengumpulannya. Yang pertama itu kuantitatif. Nah, kalau kuantitatif itu biasanya kita lihat jumlahnya atau banyak. Itu biasanya bentuknya angka. Jadi kayak besar nilai suatu benda, harga, kurs dolar, berat badan, tinggi badan, banyak pasien COVID, banyak kecelakaan, atau banyak kelahiran, banyak kematian. Ya. Yang ada angkanya itu namanya kuantitatif. Yang kedua namanya kualitatif. Nah, itu tidak dalam bentuk angka, biasanya dalam bentuk skala gitu, misalnya kayak baik, tidak baik, sedang. Nah, itu kayak tingkat pelayanan rumah sakit, terus penilaian sikap, apalagi tuh. Terus penilaian pelayanan di restoran, misalnya baik atau enggak. Langsung kita masuk ke penyajian data. Nah, penyajian data itu tujuannya adalah setelah data yang kita kumpulkan itu bisa dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang kita mau. Yang kedua, mempermudah penggunaan data. Yang ketiga itu jadi kalau ada orang lain baca datanya itu gampang memahaminya. Bentuk penyajian data sendiri ada 4. Yang pertama itu tabel. Nah, tabelnya kalau di sini kita akan belajar tabel frekuensi. Yang kedua itu diagram batang, yang ketiga diagram garis, yang keempat diagram lingkaran. Kita langsung masuk ke tabel frekuensi. Untuk lebih mudah kita langsung masuk ke contohnya aja. Misalnya diketahui ada data penelitian berat badan 40 siswa kelas 7. Datanya itu katanya dalam kilogram. Nah, kita lihat nih. Terus katanya suruh dibuat dalam bentuk tabel frekuensi. Kita lihat aja nih datanya kan ada 3, beratnya 35, 36, 37 nih, acak-acakan. Langkah pengerjaan yang pertama itu kita tentukan dulu kategori dari tabel. Kan tadi dia bilang tabel frekuensi dari berat badan. Jadi kita tahu kalau kategorinya adalah berat badan siswa. Yang kedua, kita kelompokkan kategorinya per kategori, terus kita juga hitung jumlahnya berapa. Misalnya kategori 1 yang berat badannya 35 ada berapa. Nah, ini saya langsung, kalau saya biasanya saya coret aja nih, saya kasih coretan merah ada berapa tuh 35, ada 1, 2, 3, ada 4. Terus 36, kita lihat lagi, kita coret lagi. Saat ada 1, ada 2, ada 3, ada 3 orang. Terus kita 37, ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5, ada 6. Jadi ada 6 orang yang 37. 38 ada berapa? Kita hitung lagi, kita coretin aja. Setelah kita hitung ternyata 38 ada sebanyak 8 orang. Terus 39 ada berapa? Nah, itu kita hitung. Kita lihat ada 4 orang. 40 ada berapa? Ada 2 orang. Terus ada yang 41 ada berapa tuh kita hitung? Ada 1, 2, 3. Yang 47 itu nggak usah kita coret, kita hitung aja yang nggak kecoret ada berapa. Itu setelah kita hitung ada 10. Selanjutnya dari data yang udah kita dapatin tadi, yang ini kita bentuk ke tabel. Nah, pertama untuk pembuatan tabel kita tulis dulu judulnya. Nah, judulnya apa tuh? Kalau saya tabel berat badan siswa kelas 7. Selanjutnya kita bagi, kan kita ada pertama itu berat badan siswa, itu judul atasnya, yang satunya lagi frekuensi atau banyaknya. Kita tulis berat badannya sampai bawah, yang paling bawah jangan lupa total. Nah, frekuensinya kita tulis di sebelahnya.
Jadi kayak 35 banyaknya ada 4 orang, kita tulis di tabel frekuensinya 4. Terus 36 ada 3, 37 ada 6, kita tulis. Terus paling bawah kita harus tulis totalnya sama dengan 40. Selanjutnya kita masuk ke diagram batang. Nah, kita contohnya pakai soal yang tadi. Misalnya disuruh buat diagram batang dari tabel berat badan siswa di bawah ini. Langkah pertama itu kita harus bikin sumbunya tuh. Biasanya ada dua, sumbu X sama sumbu Y. Sumbu X itu yang horizontal atau yang tiduran itu biasanya dituliskan untuk kategorinya atau yang kita mau gambar batangnya. Dari sebelah kiri itu angka paling kecil, makin ke sebelah kanan makin besar angkanya. Yang sumbu Y itu yang atau garis vertikal atau yang tegak itu merupakan banyak dari kategorinya. Jadi kita tulis paling bawah itu angka paling kecil, makin ke atas dia makin besar. Selanjutnya kita hubungkan titik dari sumbu X ke sumbu Y itu berdasarkan dari tabel yang kita punya. Untuk cara pengerjaannya kita langsung bikin aja. Pertamanya itu judulnya dulu, diagram batang berat badan siswa kelas 7. Nah, kita bikin sumbu X nih, sumbu Y-nya nih. Terus kita bikin juga sumbu X-nya yang horizontal. Selanjutnya kita bikin keterangannya. Jadi misalnya 35 kan berat badan ya, 35, 36, 37, 38 sampai 47. Nah, itu kita usahakan pakai jarak yang sama untuk setiap angkanya. Terus bawahnya kita tulis keterangan berat badan. Selanjutnya yang Y juga kita kasih keterangan yaitu angka banyak frekuensinya. Ini kan paling besar 10 ini, jadi saya akan tulis 1 dari paling bawah sampai paling atasnya 10. Kita juga tulis keterangan banyak siswa atau frekuensinya aja, tulisnya boleh kayak gitu. Selanjutnya kita hubungkan berdasarkan dari tabel. 35 itu kan frekuensinya ada atau banyak siswanya ada 4. Ini kita pakai garis putus-putus sampai ke arah 35 supaya gampang dan gambarnya sesuai. Terus kita bikin batangnya. Ini saya kasih warna hijau. Terus kita lihat 36 itu kan 3. Ini pakai garis putus-putus nih sampai ke 36. Terus kita gambar lagi yang kuning. Selanjutnya kita lihat yang 37. Yang 37 kan ada 6 orang. Nah, ini kita bikin juga. Ini saya kasih warnanya beda-beda, warna pink. Terus kita lihat yang 38. 38 ada 8 orang pakai garis putus-putus ke arah 38. Terus kita gambar juga diagram batangnya. Selanjutnya yang 39 ada 4. Kita tumpuk garis putus-putusnya sampai ke arah 39. Terus selanjutnya kita gambar. Nah, ini saya kasih gambar batangnya warna warnanya hijau. Jadi batang tuh sebenarnya kayak persegi gitu ya. Terus 40. Selanjutnya kita lihat 40 itu ada 2 frekuensinya. Kita gambar garis putus-putusnya, langsung kita bikin kotak atau diagram batangnya itu ada 4, warnanya merah. Saya ganti warna. Terus kita lihat yang 41 ada 3, kita bikin lagi garis putus-putus. Nah, nanti kalau kalian gambar pakai penggaris aja. Terus kita gambar batangnya warnanya orange. Terus yang 40 nih, itu 10. Nah, itu kita pakai garis putus-putus juga dari angka 10 sampai ke 47. Terus kita gambar batangnya yang warna. Nah, jadi pas kita gambar, ini garis putus-putusnya boleh didiemin, boleh kita hapus juga nggak apa-apa. Jadi udah ketemu diagram batangnya bentuknya kayak gitu. Nah, selanjutnya setelah kalian tahu cara menggambar atau membuat tabel dan membuat diagram batang, kita harus tahu juga cara ngebacanya gimana kalau udah ada bentuk aslinya. Contohnya, ini biasanya soalnya kayak gini, perhatikan tabel di bawah ini. Nah, ini tabel yang dari sebelumnya. Berat badan siswa dalam kilogram, terus ini ada frekuensi atau banyaknya. Terus kita lihat, katanya soalnya tentukan pertama berat badan siswa dengan frekuensi terbesar. Nah, caranya gimana? Kita lihat di bagian kolom frekuensi, kita lihat yang paling besar angkanya berapa? 10. Terus kita selanjutnya kita lihat yang 10 itu seberapa? Berarti berat badan ke 47. Jadi berat badan siswa dengan frekuensi 10 adalah berat badan siswa dengan frekuensi terbesar adalah 47 kg. Selanjutnya nomor 2, katanya banyak siswa dengan berat badan kurang dari 40. Nah, kurang dari 40 tuh 40-nya kan nggak masuk ya. Berat badannya berarti yang kurang dari 40 itu 35, 36, 37, 38, dan 39. Terus kita lihat frekuensinya. Yang 35 itu ada 4. Ditambah frekuensi yang 36, 3. Ditambah frekuensi yang 37, 6. Ditambah frekuensi yang
38 ada 8, terus ada frekuensi yang 39 itu 4. Jadi setelah ditotal ketemunya 25 orang. Lumayan gampang ya. Selanjutnya kita cara membaca diagram batang. Nih misalnya kita lihat nih ada diagram batang nilai siswa. Katanya ya kita baca aja tuh ya. Jadi ada nilainya sampai 45 sampai 80. Katanya suruh perhatikan diagram batang nilai matematika di samping, katanya gitu. Jika siswa dengan nilai di bawah 70 harus melakukan remedial, tentukan berapa banyak siswa yang tidak perlu melakukan remedial. Di bawah 70 berarti kan 69 ke bawah ya, berarti 70 nggak usah remedial. Jawabannya, pertama kita tulis dulu. Minimal untuk nggak remedial 70. Jadi yang nggak perlu remedial nilainya berapa aja tuh? 70, 75, dan 80 ya. Selanjutnya kita banyak siswa yang tidak remedial. Berapa kita lihat, ini kalau 70 kita pakai garis bantu, dia ada 2 orang. Terus 75 kalau kita pakai garis bantu dia ada 3. Terus 80 pakai garis bantu ada 10. Jadi banyak siswa yang tidak perlu remedial adalah 2 ditambah 3 ditambah 10. Jadinya ada 15 orang. Nah, sekian materi mengenai penyajian data. Untuk diagram garis dan diagram lingkaran akan dibahas pada video berikutnya. Terima kasih.